Kekhawatiran akan melonjaknya harga beras yang kian mencapai rekor tertinggi membuat KPPU, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha untuk mengambil keputusan untuk membentuk tim investigasi khusus terkait dengan harga beras. Lantas apa tujuannya dan langkah konkret nantinya yang akan dilakukan oleh KPPU? Kita bahas hal ini bersama dengan Komisioner KPPU Hilman Pujana. Pak Hilman, selamat sore. Selamat sore Mbak Puspa. Pak Hilman, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kami ingin tahu sejauh ini apa dugaan KPPU terhadap kenaikan harga beras. Apakah ini dianggap sudah nggak wajar nih kayaknya sampai KPPU membuat keputusan investigatif? Oke, jadi terima kasih. Sebelumnya perlu kami sampaikan kalau KPPU melihat fenomena kenaikan harga ini tentunya dari dua sisi ya. Yang pertama dari sisi supply side dan kemudian dari sisi demand side. Dan memang dari hasil kemarin kita FGD juga diperoleh informasi memang dari sisi supply memang terjadi penurunan nih. Terjadi penurunan, kemudian dari sisi demand juga informasi yang kami terima juga ada penambahan-penambahan dari sisi demand. Nah, tapi karena ini menjadi concern dari KPPU terkait dengan pangan, kami dari KPPU melihat karena selama ini memang kalau untuk pemantauan harga kami secara rutin terus melakukan pemantauan. Nah, ini kalau ada beberapa hal yang menjadi concern dari nasional, karena ini kalau kita melihat kenaikan harga ini kan yang saat ini terjadi, kalau kita tarik mundur dari tahun 2023 di medio yang hampir sama juga di bulan Februari terjadi tuh kenaikan harga, kemudian harga stabil di medio Agustus, naik lagi, kemudian di medio Februari lagi nih di tahun ini terjadi lagi. Ini kita tentunya melihat dari gejala-gejala pola kenaikan harga yang seperti ini, kita melihat perlu untuk melakukan kajian investigatif yang lebih mendalam seperti itu. Oke, tapi bagaimana kemudian analisa aktivitas industri pangan khususnya soal beras ini mulai dari hulu ke hilir KPPU melihatnya, termasuk mungkin ada dugaan praktik-praktik kecurangan yang juga berkontribusi pada kenaikan harga beras ini, Pak Hilman? Nah, kalau dari sisi distribusi dari KPPU kita melihat gini Mbak, sesuai dengan tusinya ya. Kalau KPPU kita melihat kalau melihat pasar itu yang pertama tentunya dari sisi regulasi. Bagaimana di sisi regulasi ini apakah ada implikasinya nggak ke dalam harga ini? Apakah ada regulasi atau aturan-aturan yang mengakibatkan ini? Kemudian yang kedua dari sisi perilaku. Lah ini yang KPPU fokus di sini, dari fokus di sisi perilakunya. Apakah memang kondisi naiknya harga ini memang murni akibat dari proses supply demand tadi ya, ataukah memang ada pelaku usaha yang sengaja di rantai distribusi ini yang menahan pasokan. Nah, disitulah tugasnya yang tim khusus ini untuk mencoba mengcapture itu, mencari apakah ada indikasi-indikasi adanya sumbatan, sengaja menahan pasokan dan lain-lain yang dilakukan para pelaku usaha di jalur distribusi beras ini. Baik, kalau kita berbicara soal langkah-langkah yang akan dilakukan tim investigasi ini dari KPPU, Pak Hilman, apa saja langkah yang akan dilakukan, kemudian apa yang ingin dicapai dari tim ini? Oke, yang pertama kalau di tim investigasi itu tentunya yang pertama secara kajian pasar tentu akan dilakukan secara komprehensif ya, baik struktur pasarnya, siapa saja pemainnya, kemudian rantai distribusinya seperti apa, kemudian dari sisi tadi ya supply side, demand side-nya seperti apa. Nah, dari situ nanti selain hal itu kenapa kita tingkatkan ke plus investigatif ini, kita ingin melihat perilaku pelaku usahanya itu sendiri seperti apa gitu loh. Apakah memang ada perilaku-perilaku yang memang sengaja untuk menahan pasokan dan lain-lain. Nah, dari hasil temuan dari tim tadi tentunya akan dilakukan analisa, Mbak. Nanti dianalisa apakah ada indikasi dugaan atau tidak. Kemudian kalau memang nanti ditemukan adanya indikasi-indikasi dugaan, yang akan dilakukan adalah kami akan melakukan
peningkatan tahapnya menjadi tahap kelanjutan ke tahap penegakan hukum. Kalau Oke. memang ditemukan adanya indikasi yang cukup seperti itu. Oke, itu kenapa melibatkan juga tim penegak hukum ya dalam tim investigatif ini. Pak Hilman, tapi kalau Iya. berbicara soal dugaan tadi, dugaan praktik-praktik kecurangan, kita tahu setiap tahunnya ini kejadiannya berulang lah. Satgas Pangan Polda Metro Jaya baru saja mengklaim tidak menemukan atau belum menemukan spekulan distribusi beras. Tapi kalau kita tarik mundur 2019, kita ingat sekali Buas sempat mengendus adanya mafia beras. Sejauh mana KPPU melihat keterlibatan aktor-aktor tertentu dalam rantai pasok beras dalam kemungkinan memanipulasi harga? Nah, kalau kita tidak bisa berandai-andai ya, jadi Mhm, kita bicara tentunya dengan ada alat bukti, dengan temuan-temuan yang memang ada di lapangan. Nah, ini tentunya kalau terkait beras ini kita selalu berkoordinasi ya dengan Satgas Pangan, tentunya dengan kewenangan masing-masing. Kalau teman-teman di Satgas Pangan kan mungkin terkait dengan penimbunan, terkait dengan tindak pidana yang lainnya, lah KPPU sesuai dengan tugas fungsinya di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, ya kami fokus untuk melihat perilaku para pelaku usahanya di pasar ini. Nah, kalau kita bicara penegakan hukum di KPPU, kita melihat data series ini, Mbak. Data mhm. series ini kita harus melihat bukti-bukti ekonomi. Jadi bukan berarti kalau belum ada saat ini nanti tidak bakal bisa kita ungkap. Ini akan terus kita lakukan pemantauan terus-menerus. Oke, oke, baik. Tapi nampaknya publik juga menilai pada akhirnya ini sudah bertahun-tahun kok kayak nggak ada evaluasi dan juga pembelajaran bagi pemerintah dari pemerintah terkait dengan kenaikan harga beras ini. Menurut KPPU? Ya, ini ada dua hal. Yang pertama terkait dengan stabilisasi harga beras itu sendiri. Tentunya Mhm. ini banyak stakeholder yang akan terlibat di dalamnya. Nah, kalau dari KPPU kami tidak bisa berkomentar terkait hal itu ya, karena kami sesuai dengan tugas fungsi kami Mhm, sebagai mhm. lembaga pengawas, tentunya sesuai dengan amanah yang diberikan kami di melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, yaitu melakukan pengawasan perilaku para pelaku usaha di pasar seperti apa. Baik, baik. Pak Hilman, dengan adanya penambahan impor beras, kemudian ada subsidi pupuk juga untuk petani beras, dan segala strategi insentif yang dilakukan oleh pemerintah untuk menstabilkan harga beras di pasaran begitu. Anda optimistis tidak bisa menurunkan harga eceran tertinggi dalam waktu dekat? Kalau kita melihat kemarin informasi yang disampaikan juga di dalam FGD juga disampaikan, kalau dari siklus panen juga nanti sebentar lagi akan segera panen raya ya. Mhm. Kita harapkan juga tentunya pasokan yang akan masuk ini akan bisa mencukupi lah permintaan yang ada di pasar. Nah, tentunya variabel-variabel lain ya, intervensi dari pemerintah masih diperlukan untuk menjaga stabilitas harga di sektor beras ini. Baik, baik. Kita tunggu bagaimana hasil dari investigasi KPPU, kita awasi bersama bagaimana pemerintah berusaha untuk bisa menstabilkan harga beras ini termasuk menjelang Lebaran nanti ya, peak season untuk kebutuhan ini. Pak Hilman, terima kasih banyak. Siap. Komisioner Sama-sama. KPPU sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore. Selamat sore, Mbak Puspa.